Program Pembangunan Perkotaan Nasional atau NUDP merupakan platform kolaborasi untuk mengkoordinasikan perencanaan kota dan pembangunan infrastruktur kota yang terintegrasi mengacu pada rencana tata ruang sebagai dasar prioritas yang akan meningkatkan efektivitas dalam pembiayaan infrastruktur. Di Kota Bengkulu, program City Development Planning dan Project Management Capacity Development yang merupakan bagian komponen dari NUDP menghadirkan sebuah pembelajaran penting bagaimana menilai kapasitas pendanaan pembangunan agar rencana daerah berjalan lebih realistis, terukur, dan berkelanjutan. Kerangka penilaian dikembangkan dengan mengacu pada metodologi penilaian manajemen investasi publik atau Public Investment Management Assessment (PIMA) yang dikembangkan oleh IMF dan metodologi penilaian mandiri keuangan kota atau Municipal Finance Self-Assessment (MFSA) dari World Bank diadopsi sesuai konteks spesifik regulasi yang berlaku di Indonesia. Tujuan penilaian mandiri di Kota Bengkulu ini adalah untuk menilai seberapa efektif pemerintah daerah mengelola investasi publik dan keuangannya. Sehingga pengelola daerah mengetahui adanya kelemahan dari sisi perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek infrastruktur. Asesmen FMSA dan PIMA memberikan kontribusi penting bagi pemerintah Kota Bengkulu dalam memahami kapasitas pendanaan secara menyeluruh dan terstruktur. Melalui FMSA, pemerintah Kota Bengkulu dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam mengelola keuangan, termasuk kemampuan fiskal, efisiensi belanja, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Sementara itu, PIMA membantu mengevaluasi sejauh mana efektivitas dan efisiensi proses perencanaan, selektif, dan pelaksanaan proyek investasi publik yang telah berjalan. Hasil dari kedua asesmen ini menunjukkan masih terdapat tantangan dalam hal integrasi perencanaan dan penganggaran dalam proyek prioritas yang membutuhkan pendanaan yang cukup besar, sehingga dibutuhkan kreativitas dalam pemenuhan anggaran. Bagi kami, temuan ini menjadi dasar untuk menyusun strategi reformasi fiskal yang lebih adaptif dan inovatif, dengan memahami posisi fiskal secara akurat sehingga kami dapat merancang kebijakan pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Jadi hasil asesmen FMSA dan PIMA akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun dokumen RKPD dan RPJMD yang lebih realistis, terukur, dan berbasis kapasitas fiskal aktual. Temuan dari asesmen membantu pemerintah daerah khususnya Kota Bengkulu mengidentifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kemampuan pendanaan, memperbaiki proses seleksi dan penganggaran proyek strategis, serta merancang strategis pembiayaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, RKPD dan RPJMD berikutnya lebih dapat terintegrasi, responsif terhadap tantangan fiskal dan mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif dan akuntabel. Langkah-langkah pemerintah daerah terhadap hasil asesmen yang diperoleh, sebagaimana tadi ya, adanya salah satu kebijakan fiskal terhadap daerah. Ini kan juga dia sebagai bentuk dari perhatian pemerintah daerah, kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Prinsipnya semua OPD yang ada tadi ya, seperti disampaikan itu juga memang prinsip efisiensi yang lebih kita utamakan, efisiensi, kemudian juga prinsip kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, yang prioritas, itu yang kita prioritaskan, sehingga yang selama ini gitu ya, mungkin pendanaan itu lebih besar transfer dari pusat ke daerah. Dengan adanya asesmen ini, tentu pemerintah daerah juga harus berupaya untuk menggali potensi-potensi yang ada, sehingga
dapat berjalan, artinya dapat melakukan pembangunan dengan biaya sendiri yang ada sesuai dengan potensi yang ada gitu. Pelaksanaan penilaian pendanaan pembangunan dan pengelolaan investasi publik dilaksanakan secara mandiri melibatkan perangkat dinas daerah yang berkepentingan secara partisipatif melalui kegiatan focus group discussion dan pengisian instrumen online di portal manprodesbangda.id. Sumber data yang digunakan meliputi laporan keuangan daerah yang telah diaudit, RPJMD, RKPD, hingga rencana investasi daerah. Aspek penilaian pada instrumen MFSA meliputi profil kota, analisis histori, analisis rasio, proyeksi keuangan, dan rencana peningkatan. Sementara, aspek penilaian pada instrumen PIMA meliputi aspek perencanaan, alokasi, dan implementasi terkait kelembagaan dan efektivitasnya. Sebenarnya secara menyeluruh permasalahan terkait dengan asesmen itu minim sekali gitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin pemerintah daerah masih belum siap karena mungkin ini adalah baru pertama kali, dan kemudian ini terkait dengan bagaimana instrumen tersebut tersampaikan kepada pemerintah daerah dan pemahaman dari instrumen tersebut. Kalau kita lihat kapasitas fiskal pemerintah Kota Bengkulu itu termasuk kapasitas fiskal yang rendah, sehingga mereka akan kesulitan di dalam merencanakan karena mereka berpikir bahwa di dalam setiap pelaksanaan kegiatan tentunya juga harus berpikir bahwa itu adalah kegiatan yang sifatnya reguler, sehingga kegiatan yang bersifat infrastruktur dalam pembangunan itu terabaikan dengan adanya pendanaan atau misal pendapatan yang sangat kecil. Kalau kita melihat dari dua mekanisme pendanaan alternatif, yang pertama adalah KPBU. Jika dilihat KPBU itu adalah suatu mekanisme pendanaan alternatif itu bagi daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya besar. Nah, oleh karena itu di dua mekanisme ini yang paling tepat adalah blending financial, seperti itu barangkali. Yang pertama, paling utama adalah bagaimana komitmen pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan asesmen tersebut. Yang keduanya, di dalam perencanaan atau mungkin asesmen yang dilakukan oleh MFSA, itu terdapat suatu kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki, terutama dari sumber daya manusianya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sangat penting sekali di dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan, sehingga kapasitas mereka dapat mampu untuk merencanakan maupun melaksanakannya. Salah satu bentuk dukungan, kita membuat beberapa kebijakan. Kebijakan tentunya mulai kita menggali dari bawah ya. Kebijakan itu cari informasi, mencari data, sumber data yang ada, sehingga bisa mendorong suatu kebijakan yang dapat mendukung apa yang telah menjadi kebijakan pusat terhadap asesmen ini sendiri gitu ya. Oh, jadi kalau dikatakan apakah ada perubahan ya, ini sangat banyak sekali, artinya ada sangat signifikan antara perubahan dengan adanya asesmen pendanaan ini. Tentu program prioritas ini juga kita melihat juga program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, khususnya program dari Pak Presiden turun ke daerah, kita menerjemahkannya melalui OPD ataupun SKPD yang ada, sehingga OPD itulah diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan. Di samping itu kita juga menerapkan bahwa OPD tidak berjalan sendiri, tetapi OPD harus program-programnya harus didukung secara bersama-sama dalam menjalankannya. Hasil asesmen memberikan gambaran objektif tentang kondisi pengelolaan investasi publik dan keuangan Kota Bengkulu. Secara kelembagaan, Bengkulu memiliki skor 2,60 yang masuk dalam kategori tinggi.
Namun, efektivitasnya berada di skor 2,12 atau kategori sedang menuju tinggi. Temuan penting menunjukkan masih adanya tantangan di aspek penganggaran tahun jamak, pembiayaan alternatif infrastruktur, dan pemilihan proyek prioritas. Sementara dari sisi keuangan daerah, hasil MFSA menunjukkan bahwa Bengkulu memiliki tren ekonomi positif, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5% pada tahun 2023, angka kemiskinan turun ke 14,7%, dan PAD meningkat secara konsisten. Namun, tingkat ketergantungan pada dana transfer masih tinggi, menandakan perlunya diversifikasi pendapatan dan penguatan manajemen fiskal daerah. Ya, bagi Kota Bengkulu, menata arah pembangunan yang lebih efektif pasca pelaksanaan asesmen ini bermakna melakukan penajaman kembali prioritas pembangunan yang berdasarkan dengan data, kebutuhan real di dalam kota ini, dan kapasitas pendanaan yang tersedia. Makna ini tercermin dalam upaya memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar menjawab persoalan strategis seperti peningkatan layanan dasar, peningkatan penataan ruang kota, serta pengurangan risiko bencana dan bukan sekedar rutinitas tahunan. Efektivitas juga berarti mengurangi tumpang tindih program-program dan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta mengarahkan investasi publik ke sektor-sektor yang memberikan dampak paling besar bagi masyarakat. Dengan demikian, Kota Bengkulu dapat membangun secara terarah, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan rekomendasi dari asesmen ini. Yang paling penting, hasil asesmen tidak berhenti sebatas program, tetapi direplikasikan pada tahap penyusunan dokumen perencanaan di daerah. Di Kota Bengkulu, hasil PIMA dan MFSA diintegrasikan langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah dari RKPD hingga Renstra perangkat daerah. Prioritas pembangunan kini lebih disesuaikan dengan kapasitas pendanaan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Asesmen pendanaan pembangunan bukan sekadar evaluasi, tapi cermin untuk belajar dan berbenah. Melalui CDP NUDP, Kota Bengkulu kini melangkah lebih pasti, membangun dengan data, merencanakan dengan kapasitas, dan menata pembangunan untuk kesejahteraan nyata masyarakat.